Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan selalu memanjatkan puji dan syukur kepada Allah, semoga kita selalu dalam lindungan berkah dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah wallahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara kali ini akan menyampaikan terkait dengan syuhada atau mati syahid. Tujuannya adalah untuk memberikan persepsi, mungkin saja sama, mungkin saja tidak sama. Syuhada atau mati syahid pada prinsipnya adalah sebuah proses kematian yang ada pihak yang menyaksikan gitu loh, yang mengkonfirmasi keselamatannya. Syahid atau meninggal secara syahid itu dikategorikan ke dalam dua bagian. Yang pertama syahid dunia atau syahid dohir, yang kedua syahid akhirat atau syahid batin. Jika seseorang meninggal dengan kategori syahid dunia, maka diperlakukan berbeda tidak seperti pada umumnya, yaitu orang yang meninggal dengan kategori syahid dunia, dia tidak dimandikan dan juga tidak dikafani, tetapi langsung disolatkan dan dikuburkan. Adapun untuk kategori syahid secara akhirat atau syahid kategori akhirat itu diperlakukan seperti syariat pada umumnya. Syahid dunia itu terkait dengan perang untuk menegakkan akidah Islam. Syahid kategori dunia ini sebenarnya sudah selesai ketika Futuh Mekah, karena setahun kemudian Rasulullah SAW meninggal dunia, sehingga waktu itu ketika banyak terjadi peperangan untuk menegakkan akidah Islam, untuk menegakkan agama Islam, itu Rasulullah diberi wewenang untuk mengkonfirmasi apakah seseorang atau sahabatnya itu ketika berperang dan meninggal itu meninggalnya syahid atau tidak, meninggalnya mendapatkan kemuliaan atau tidak gitu. Jadi saya tambahkan, kalau syahid dunia itu dia membela agama Allah atau menegakkan agama tauhid, sedangkan syahid akhirat itu adalah ketetapan Allah untuk sebuah peristiwa yang tidak diinginkan atau yang tidak disengaja oleh makhluknya. Nanti saya kasih contohnya. Konsekuensinya, kalau syahid dunia itu langsung mendapat tiket kemuliaan ke surga, sedangkan untuk syahid akhirat itu hanya mendapatkan bonus, itu pun setelah dikonfirmasi catatannya gitu. Jadi bonusnya dapat, dikonfirmasi dulu dapat, dan kemudian ditambahkan. Nah, pada saat zaman Rasulullah ketika sedang berperang itu Rasulullah mampu mengkonfirmasi, diberi wewenang mengkonfirmasi si A atau si B itu syahid atau tidak. Karena waktu itu ada kejadian dalam sebuah perang ketika sahabat meninggal dalam perang itu dan tertancap panah di dadanya. Kemudian Rasulullah SAW, kemudian para sahabat menyatakan bahwa ini syahid, tetapi Rasulullah mengatakan tidak. Kenapa? Karena sebenarnya panah itu tidak sampai menembus jantung, tidak sampai membunuhnya. Jadi yang membunuhnya adalah tangan dia sendiri supaya dia dinyatakan syahid. Jadi Rasulullah diberi wewenang untuk mengkonfirmasi tentang seseorang itu mati syahid atau tidak. Sehingga mati syahid dalam yang secara kategori dunia atau dohir itu hanya ada pada zaman Rasulullah. Hanya Rasulullah yang bisa memastikan seseorang itu syahid atau tidak. Makanya untuk syahid dunia itu selesai pada Futuh Mekah. Setelah itu tidak ada lagi kategori syahid dunia. Syahid fisik dunia itu tidak ada. Peperangan setelah Futuh Mekah, setelah Rasulullah tidak ada, itu
peperangan yang lebih banyak kepada kepentingan yang lain. Apakah menyangkut kepentingan teritorial atau kepentingan politik atau kepentingan ekonomi yang kemudian mengatasnamakan agama, tetapi bukan lagi penegakan agama seperti halnya Futuh Mekah. Maka yang kedua, tidak ada lagi yang mampu mengkonfirmasi secara hak bahwasanya orang itu meninggal dalam syahid atau tidak. Nah, untuk kategori syahid akhirat atau syahid batin itu untuk sebuah peristiwa yang orang itu tidak sengaja atau tidak melakukan tidak menginginkan, tidak sengaja, dan memang Allah menetapkan itu, seperti halnya tsunami, seperti halnya bencana, musibah, longsor, tenggelam di laut dan sebagainya. Itu merupakan peristiwa-peristiwa yang kita memang tidak bersengaja melakukan itu. Jadi perbedaan antara bunuh diri dengan orang yang tenggelam, kalau bunuh diri sengaja, kalau tenggelam umpamanya tidak sengaja, beda dengan tenggelamnya yang loncat sendiri, itu berbeda. Intinya syahid akhirat itu adalah kematian yang merupakan kodoknya Allah, ketetapan Allah melalui proses tertentu seperti halnya musibah, kolera, sakit perut dan sebagainya. Itu ada di kategorinya. Itu pun nanti dikonfirmasi dulu oleh malaikat apakah benar dia sengaja bunuh diri atau memang tidak sengaja tenggelam. Itu. Jadi syahid dunia selesai pada Futuh Mekah. Pasca Futuh Mekah tidak ada lagi syahid dunia. Maka tiketnya juga sudah selesai. Tidak ada lagi tiket ke surga setelah Futuh Mekah. Syahid akhirat itu akan terus terjadi sesuai dengan kehendak Allah. Gitu. Tetapi kalau syahid akhirat itu memang hanya bonus. Dalam artian begini, ketika si A terkena musibah, contohnya tsunami, maka dia mendapatkan bonus gitu loh, mendapatkan bonus dari intinya dari musibah itu dia mendapatkan poin, tetapi tidak mendapatkan tiket. Dan kemudian poin itu pun belum tentu mengantarkan ke surganya, tetapi tetap diperhitungkan amal perbuatan selama hidupnya. Nah, ada cerita yang menarik dari cerita wayang ketika terjadi perang antara Ramawijaya dan Rahwana. Di pihak Rahwana itu ada Kumbakarna atau Kumbakarna dan Gunawan Wibisono. Ini dua orang ini sebenarnya di pihak Rahwana. Gunawan Wibisono menyadari bahwa rajanya atau Rahwana ini berlaku tidak benar, maka dia menyeberang ke pihak Rama. Sedangkan Kumbakarna atau Kumbakarna menyadari bahwa rajanya ini tidak benar, tetapi dia tidak menyeberang ke pihak Rama. Artinya apa? Kumbakarna berpikir bahwa saya akan membela negara walaupun rajanya salah gitu. Jadi yang dia bela adalah negaranya, tapi rajanya salah. Nah, ketika meninggal, Gunawan Wibisono ini karena meninggal dalam kebenaran dan membela orang yang benar, membela kebenaran, maksudnya niat membela kebenaran dan dalam posisi orang yang benar. Dalam cerita wayang itu dia menembus surga. Sedangkan Kumbakarna itu dia niatnya baik, niatnya benar untuk membela negara, tetapi dalam posisi pemimpin yang salah. Maka ketika dia di alam intinya ketika dia setelah kematiannya dia tidak bisa menembus surga gitu loh, karena posisi dia salah. Jadi pada prinsipnya adalah ketika kita ingin membela sesuatu kebenaran, ketika kita ingin membela sesuatu yang benar, suatu kebenaran harus dipastikan dalam posisi yang benar. Jangan sampai kita membabi buta seperti Kumbakarna, niatnya baik tetapi posisinya salah. Ini membahayakan gitu loh. Kita niatnya baik, posisinya pun harus baik. Jangan sampai mati sia-sia gitu maksudnya. Jadi oleh karena syahid dunia sudah tidak ada, maka yang ada adalah syahid akhirat.
insya Allah syahid akhirat itu ada. Itu pun dikonfirmasi dulu, dihitung dulu, tapi memang mendapatkan bonus. Nah, demikian yang dapat saya sampaikan terkait dengan syahid ya. Mudah-mudahan kita terus diberi kemuliaan dunia dan akhirat, tetap beriman dan beramal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.